memuja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu hikmah, rahmat, hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua hingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul. Biasanya KKG ini dibagi dua, Pak. Jadi kelas bawah dan kelas atas. Jadi untuk kali ini adalah momen ketika Bapak dan Ibu ketemu dengan guru kelas atas dan kelas bawah. Ini ada silaturahmi. Dan ada usulan kalau pernah guru-guru besar dari pisah. Dan alhamdulillah dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang selalu konsisten setiap mengikuti kegiatan-kegiatan KKG. Kami di sini hanya memfasilitasi saja. Lalu juga kami mohon doanya ada rekan-rekan kami yang sedang mengikuti proses CGP, ada yang mau pendidikan, ada juga yang sedang menunggu kelulusan dari tes wawancara dan lainnya. Dan mudah-mudahan semuanya lulus. Sehingga kita punya agen pendidikan. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dan disebar di sekolahnya masing-masing, bahkan di kita di KKG. Jadi kita tidak perlu informasi pada CGP angkatan 10 itu untuk pendidikan adalah angkatan yang terakhir. Bukan seperti apa? Ya, angkatan yang terakhir, angkatan 10. Bayangkan Bapak dan Ibu yang masih semangat, masih muda, apalagi yang P3K yang banyak ikut daftar ya CGP. Kita nggak usah berorientasi lulus CGP itu harus jadi kepala sekolah. Itu mau lulus kepala sekolah. Yang penting kita ilmunya. Ya, kita ilmunya ambil, kita bisa berbagi dengan orang lain, bisa mengimbas kepada orang lain. Sudah alhamdulillah. Insya Allah kita akan mengadakan kiu belajar, Bapak Ibu. Kenapa kiu belajar? Karena dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada istilah studi banding. Kalau studi banding tentunya kita sudah mengimplementasikan, baru membandingkan dengan sekolah yang lain. Karena kita belum mengimplementasikan, maka kita akan meniru sekolah yang sudah mengimplementasikan. Supaya Bapak dan Ibu nanti ke depan ada gambaran bagaimana sih P5-nya, bagaimana sih nanti kurikulum Merdeka gitu. Sekolah yang akan kita kunjungi itu luar biasa, mungkin tepat buat Bapak dan Ibu nanti belajar di sana. Saya berharap kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan Bapak dan Ibu siap untuk mengikutinya. Kegiatan ini diharapkan sangat bermanfaat sekali. Diharapkan dapat memetik hasilnya bagi Bapak Ibu untuk bahan ke depan. Mengapa dikatakan bahan ke depan? Karena kita miskomunikasi, misunderstanding. Kita dulu sudah mengadakan sosialisasi tentang kurikulum Merdeka, mengadakan workshop, ternyata daftar kepada kurikulum Merdeka kita telah. Maka saya mendorong, saya meminta di Korwil Cilimus, baik Ciganjur maupun Cilimus, semua harus mendaftarkan diri kepada kurikulum Merdeka di Merdeka Berubah. Yang kedua, tapi yang jelas ini adalah orang yang benar-benar mempunyai kompetensi lebih daripada para kepala sekolah yang lain, makanya dia menjadi pengawas, mumpuni ilmu yang nanti disampaikan serap oleh teman-teman semuanya,
kemudian nanti diamalkan lagi ke anak-anak atau ke teman guru dulu yang tidak bisa hadir, baru disampaikan ke anak. Modal untuk kita bekerja, apapun alasannya kita harus profesional, harus melaksanakan aturan pemerintah apapun alasannya. Satu titik pesan dari saya untuk teman-teman se-Cigana Mekar, wabil khusus di gugus 2, sinergitas harus ditanamkan, soliditas harus ditanamkan, terakhir kondusivitas. Jangan sampai ada kejadian di Cigana Mekar seperti di kecamatan lain, pelecehan seksual, ibu-ibu dan ibu hutang, kasus dan jongkokin dan segala macam. Pokoknya saya tidak mau mendengar ketika saya sudah pensiun itu terjadi di Cigana Mekar ini seperti begini, kondusif. Untuk acara pembukaan ini saya rasa cukup sekian. Mari kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Berkebinekaan. Ya, kalau dari paparan Bapak tadi, saya menyimpulkan berarti yang pertama dalam setiap kelas harus ada pembagian kelompok belajar disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa ya. Karena kan kemampuan anak dalam satu kelas itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, berarti tujuan pembelajaran pun nantinya akan berbeda-beda dalam satu hari atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kemudian nanti implikasinya ke asesmen pula ya Pak ya? Ke asesmen. Mohon penjelasannya terkait dengan tadi yang dipaparkan oleh Bapak Pengawas. Untuk ulangan umumnya, kalau yang sudah biasa berjalan itu kan satu soal itu sama. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Itu resikonya. Saya baru dapatkan ini Bu, materi ini dapat Bapak Ibu dapat lihat di YouTube-nya Kang Denny. Kang Denny itu dari biasa tanya jawab dengan di Puskur Kementerian itu begini. Jadi jangan takut untuk melakukan dulu guru merdeka itu, lakukan aja dulu, jangan takut salah. Nah pengertian tadi itulah tugas seorang guru, karena kita juga dimerdekakan, anak juga harus dimerdekakan ya, karena kemampuan anak berbeda-beda. Tadi dikatakan bahwa di sekolah itu memang dikelompokkan, iya, tapi kelompoknya kelompok yang adanya bukan kelompok duduk saja Bu, bukan kelompok duduk yang nyata, kelompoknya ada di wali kelas ya, kelompok tersebut ada di wali kelas, nggak usah dipajangkan kelompok ini yang rendah, kelompok tinggi, enggak, yang ada di mindset Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran kita sesuai dengan TP-TP tersebut, dengan fase bahwa dia itu dari 20 itu 5 anak itu masih di bawah fase itu. Kan kita setiap minggu ini TP1, TP2, TP3, TP3. Orang anak-anak yang lain sudah TP2 ke 10, dia baru TP
8. Mending kalau TP 8 masih 2 yang masih dekat ya. Kalau di bawah itu jelas ada, Bu, mau tidak mau jelas ada. Ibu lakukan apa di kelas itu ada. Yang tidak bisa dipungkiri, di kelas itu memang kemampuan anak berbeda-beda. Makanya di kurikulum Merdeka ini dihargai perbedaan tersebut. Dengan resiko tadi, ibu memang tadi resikonya seperti itu. Guru harus kreatif memberikan gambaran kepada anak tersebut. Yang 5 tersebut itu harusnya jangan terus ketinggalan. Berikan tindakan atau apa namanya, reward atau juga kegiatan yang lain di antara yang lain. PR sesungguhnya Bapak Ibu itu yang 5 itu. Ibu tuh ngajarnya ke itu, karena kalau yang sudah tahapan sesuai dengan tahapan itu tinggal ikuti aja anaknya kan. PR sesungguhnya seorang guru adalah apabila di kelas tersebut masih di bawah standar, itu PR sesungguhnya seorang guru. Untuk PR-nya adalah itu. KKG Gugus 2 Kecamatan Cigademekar.